Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Laude Nur Aiha dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah buku yang menceritakan tentang ketidaknyataan, berisi hayalan, bersifat imajinatif. Mulai dari tokoh sampai alurnya itu bersifat imajinatif, lalu menggunakan hal-hal yang tidak nyata, dan hal-hal ini kita tidak bisa mewujudkannya secara nyata. Lalu yang dimaksud dengan non-fiksi yaitu kebalikan dari fiksi, yaitu nyata atau berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya biografi atau autobiografi. Di sini sudah ada buku fiksi yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana penulisnya yaitu bernama Mark Manson. Lalu buku ini terbit tahun 2018. Tebal buku ini 246 halaman, dan buku ini itu menceritakan tentang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol, tukang utang, lalu senang bermain dengan perempuan, lalu kasar, kikir. Tetapi Bukowski ini mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadi penulis. Tetapi karya Bukowski ini selalu ditolak oleh majalah. Tetapi hal itu tidak membuat Bukowski ini menyerah. Dia tetap menulis dan membuat puisi. Adapun juga kelebihan dan kekurangan dari buku ini, yaitu kelebihannya itu terdapat pada judul buku ini yang membuat menarik para pembaca untuk membacanya. Lalu isinya juga sedikit absurd, tetapi banyak menginspirasi atau membuat orang lain itu berpikir dua kali akan melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu karena teringat kembali pada kalimat yang ada di dalamnya. Kemudian buku ini juga tidak terlalu tebal sehingga para pembaca tidak menghabiskan banyak waktu untuk membaca ini. Lalu ada kekurangan dari buku ini. Yang pertama itu terdapat kalimat yang tidak dapat dipahami, dan juga terdapat subbab yang bahasanya itu tidak komplit dan tidak klimaks. Dan juga tidak terdapat foto-foto di dalamnya atau gambar dalamnya, maupun itu berwarna hitam putih ataupun berwarna-warni. Di sini tidak ada gambar, salah satu gambar di dalamnya. Selanjutnya ada buku non-fiksi yaitu Tapak Jejak, penulis Fiersa Besari, penerbit Media Kita. Lalu jumlah halaman buku ini 310 halaman. Cetakan pertama pada tahun 2019. Di sini buku ini mengisahkan tentang petualang atau sang penulis ini gemar berkelana dan tetap tahu arah pulang, membuat kisah ini menarik. Petualangannya di buku ini diawali dirinya berada di Ternate yang hendak melaksanakan upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di kawah puncak Gamalama dengan ditemani kawannya. Dilanjutkan ketika penulis ini ke bandara untuk ke Papua. Lalu penulis ini sampai di Papua bersama sakti kawannya dengan tujuan ingin menginjakkan kaki di Pulau Raja Ampat dan berkeliling di sekitar Raja Ampat. Tentu sebelum ke sana perlu hal-hal yang disiapkan saat tiba keduanya berinisiatif untuk berkeliling. Adapun kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Adapun kelebihannya, mulai dari cover amat sangat serasi dengan isi dalam cerita. Di sini sudah ada bendera merah putih dan orang yang sedang mencium bendera merah putih. Lalu ringan, gak terlalu tebal, cuman 310 halaman, dan membuat anak muda tak memakan banyak waktu untuk membaca buku ini. Lalu ada juga foto-foto di dalamnya itu benar-benar nyata dan benar-benar nyata sekali.
Di antaranya seperti ini. Dan ini juga. Salah satu gambar nyata yaitu ini di dalam buku ini. Lalu juga penggunaan kata yang baik menciptakan kesan imajinasi pembaca. Penggunaan quotes yang amat baik mengenai hal-hal yang penulis ini lalui. Lalu buku ini juga cocok untuk semua kalangan, terlebih remaja yang ingin mengeksplor lebih dalam atau ingin lebih tahu tentang Nusantara. Lalu lembaran kertasnya itu juga baik kualitasnya, ceritanya pun menarik, membuat para pembaca tertarik akan hal ada di dalamnya ini. Adapun kekurangan yang dimiliki buku ini yaitu adanya kata yang harus diterjemahi, tetapi bagusnya sudah ada dalam buku ini. Walaupun begitu, tetap saja membuat sang pembaca itu harus naik turun membacanya. Alurnya pun maju mundur dari kisah dewasa pada masa kecil. Jadi maksudnya tuh dewasa ke kisahnya pada masa kecil gitu ya. Nah, untuk sang pembaca yang belum mengetahui dengan jelas sudut-sudut yang ada di Indonesia, mungkin akan kebingungan dibuatnya walaupun sudah ada gambar yang jelas di dalam buku ini bagaimana keadaannya, tetapi tetap saja bagi yang asing akan menyulitkan untuk mengetahui atau membaca buku ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.